Selamat malam, Horas. Ya. Sebagai mahasiswa ini aku paling benci yang namanya ujian. Karena menurutku ujian ini merusak moral bangsa. Ya, ujian itu melarang kita apa? Saling tolong menolong, kerjasama, saling membantu gitu. Tapi beruntungnya kita punya pemuda-pemuda hebat. Mereka tetap memperjuangkannya. Tapi ujian itu beda ya, SD sama kuliah. Kalau SD itu ujian itu enak, kasih jawaban bikin soal gitu kan, bahasa Indonesia kan. Kalau kuliah, jangankan jawaban, pertanyaannya suruh bikin sendiri. Pernah kan gitu, buatlah soal tentang teori relativitas, selesaikan sendiri. Dosennya malas sekali bikin soal. Iya, padahal kalau kita dulu SD gitu kan, ibu pergi ke pasar, bikin pertanyaannya kan enak. Kalau ada penagih utang datang ke rumah, apakah jawaban kita? Ibu pergi ke pasar, kan enak. Aku tuh ini ya paling suka apa perbedaan SD sama kuliah itu. Kalau SD ujian ada yang keluar duluan, pasti kita bilang apa? Wih, pintar kali. Kalau kuliah ada yang keluar duluan, oh udah nyerah kawan ini. Tapi tips ujian itu juga aneh-aneh. Apa jawablah soal yang mudah lebih dahulu. Ya kalau SD ada yang mudah, kalau kuliah mana ada yang mudah. Jadi gak mulai-mulai ujiannya gitu. Yang mudah paling apa? Nama sama semester. Kadang-kadang tanggal aja nyontek. Tanggal berapa bro sekarang? Tapi ujian terberat buat apa ikut Suci 3 ini ada apa? Punya fanbase. Punya fanbase. Iya, semenjak ikut Suci 3 ini beranjak semuanya ini punya fanbase. Iya, kecuali apa? Contohnya apa? Viko. Ini siapa yang nggak kenal Viko? Bahkan teman gue pun sendiri lebih jagoin Viko daripada gue. Oh, Viko yang melihara robot itu ya. Tahu Bene gak? Oh, Bene yang orang Batak itu ya. Tahu Babe? Oh, Babe yang baik bet itu ya. Oh, tahu Ari? Ari yang mana ya? Gak ada yang kenal Ari. Ke teman gue kasihan banget. Sekalinya gue pulang gitu, besoknya gue mau balik lagi ke karantina, bokap gue nepok pak ini pundak gue, nepok. Apa sih pak? Kamu berangkatnya hati-hati ya, jangan lupa titip salam sama Ari. Ini bokap gue yang ngefans sama dia. Tahu aja yang sebaya. Udah gitu Ari ini pernah ngeluh sama gue ya. Dia pernah ditolak sama cewek gara-gara umurnya tua. Jadi ceritanya dia lagi nembak cewek. Kamu mau gak jadi pacar aku? Kita bisa anak bapaan aja gak? Sekarang kita ngomongin pesawat aja deh. Gue tuh suka banget naik pesawat. Tapi ada yang gue ngerti di pesawat nih. Menurut gue pesawat itu adalah transportasi yang paling kasihan ya. Soalnya kenapa? Dia adalah transportasi yang gak pernah dikasih jalur khusus. Harusnya pemerintah kreatif dong. Ntar kalau dia ngambek terus masuk jalur busway mau tanggung jawab. Tapi yang gak enaknya nih ngelakuin hal-hal yang gak mungkin. Misalnya apa? Break dance. Duh. Tahu ya tadi ya, aku waktu masih kecil tuh ikut-ikut break dance. Oh, kalau anak break dance itu jalan aja pakai tangan. Makan pakai kaki. Bisa. Tapi benar ya, aku waktu masih kecil itu ikut karate. Wah, aku karate itu udah lama. Gara-gara ikut karate nih semenjak SMA, aku kalau berantem selalu menang. Wah, lawannya SD sebelah. Kalau orang berantem kan karate kan pasang kuda-kuda ya kan. Kalau aku enggak, pasang kuda-kuda ya kan. Abis itu kudanya dinaikin lari. Soalnya aku tuh orangnya dalam menyelesaikan masalah gak suka pakai kekerasan kan. Lagian kalau orang karate itu apa? Latihannya suka lebah ya kan. Pecahin batu bata. Itu apa gunanya? Kalau Kalau aku apa? Batu bata diambil, disemen, bangun rumah. Rumahnya udah jadi, baru dipecahin gitu. Kalau orang karate suka teriak-teriak nggak penting kan. Kalau misalnya latihan itu yang terakhir lebih kuat gitu. Gara-gara ini kebiasaan karate ini terbawa-bawa di rumah. Mau makan
tambah. Lagi mandi. Terlalu buang air besar. Ya. Makanya orang karate kenapa suka mecahin batu bata berteriak, ya kan? Gimana? Udah serem nggak? Gimana? Udah serem? Seram. Iya. Cukup Oke, cukup mantap. seram. Babe tadi sudah cukup seram, tapi kalau mau bilang seram itu ini. Saya tuh maksudnya dikaruniai Tuhan itu wajah yang seram. Ini kadang-kadang bikin setengah mati kita dalam hal mencari jodoh. Kenalan sama perempuan, Ade Nona, boleh kenalan kah? Nonanya, ampun om, ambil saja om, ambil om. Tapi seram-seram begini kita itu orang timur walaupun seram itu kita punya ketakutan sebenarnya. Dan ini yang saya akan bagikan kepada kalian. Kita itu takut sama yang namanya ular. Ular. Serius. Dan ketakutan kita ini sering digunakan sama penegak hukum di Indonesia Timur sana. Kita kalau masuk penjara itu kita dipukuli kan biasanya. Kalau orang timur tidak mampan. Malahan kita kalau dipukuli itu keluar itu bangga. Wih, bos dipukuli, tidak apa-apa. Pukulannya tidak kuat. Iya. Makanya penegak hukum sana karena sakit hati sama kita, mereka taruh ular di dalam penjara. Kalau sudah ada ular dalam penjara tidak ada yang jago. Masuk jahat. Wait, apa? Namamu siapa? James. Kenapa saya ditangkap? Keluarkan saya dari sini. Saya James. Masuk penjara, sampai dalam penjara di sel. Tak. Keluarkan saya. Saya James. Pas lihat ular, itu yang namanya sel. Apa kerangkanya itu diangkat, dipanjat, gantung di atas dari pagi sampai malam. Tolong, ular, kasih keluar saya. Itu yang tadi malam masuk James, pas keluar itu nama siapa? James. Habis suara. Dan kita takut sama ular itu karena satu hal, ular itu tidak ada kakinya, tidak bisa di-tackling. Makanya sebenarnya ular itu bisa kita hadapi dengan satu hal, yaitu ditinju. Tinju. Emang tinju kenapa tinju? Pak, maksudnya gue nggak ngerti sama itu konsep tinju. Kan ada orang dua di ring, terus yang nonton banyak. Itu orang berdua berantem, gak ada yang misahin. Ya, tapi kan ada yang bilang itu lagu dangdut itu enak. Gua nggak setuju. Musiknya yang enak. Karena gue pernah denger ada orang nyanyi gini, bisik kejengjet, sini jengjet. Iya, itu kan ngeselin. Kalau mau nyanyi, main gitar jangan pakai mulut. Iya, gua sebel sama dangdut. Gua nggak pernah nonton. Tapi waktu itu nonton sekali. Itu gua hilap. Ya, gua kan nonton jam 7. Gua pulang aja jam 9. Sampai rumah nggak bisa tidur. Pengen nonton lagi. Iya, gue paksain kan tidur, tapi tidur gue nggak nyenyak. Pas bangun kesiangan, tidur gue nyenyak banget. Tapi ternyata ada kuliah pagi. Gue buru-buru kan ke kampus, nyampe kampus terlambat. Gue ketok kan, Bu, maaf, saya terlambat. Semalam ada dangdut. Ibu lihat, kamu jam 9 udah pulang. Ya, dan ini kita undang The Dance Company Happy Together.